وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وآل بيته وذريته أجمعين وبعد. إنا نتوجه بقلوبنا إلى الله فاتر السماوات والأرض ونسأل الله مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على الإيمان والإسلام والإحسان آمين رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Ayuhal ikhwah, di pekan lalu alhamdulillah kita masih sempat mengkaji kitab Awariful Ma'arif, kitab yang direkomendasikan oleh Al-Kutub fi Zamanihi Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yaitu kitab Awariful Ma'arif. Jadi kitab ini disusun dengan ramuan yang sangat cantik sekali. Di situ ada uslub ahli hadis, muhaddisin, dengan cara apa? Pakai riwayat dari fulan, dari fulan, dari fulan. Jadi dia menyebutkan sanadnya. Maka tidak benar kalau sufi tidak mengerti hadis. Justru sufi muhaddis. Lalu yang kedua, di situ menjaga kesetiaan kepada syariat, fikih. Karena nanti di bagian-bagian belakangnya tentang riyadhah mujahadah. Dan yang paling penting bab yang ketiga adalah menjaga kesetiaan kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Dan perlu teman-teman ketahui, kita buat penegasan bahwa sunni, kullu sufi sunni, la sufi syi'i. Jadi nggak ada sufi itu syiah. Sufi itu ya Ahlus Sunnah. Namun diperdebatkan, hal sufi salafi? Ada nggak sufi yang salafi? Ada. Siapa itu? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah wa syaikhuhu Ibn Taimiyah fi akhir hayati. Jadi gurunya Ibnu Taimiyah di akhir hayatnya. Sebelumnya Ibnu Qudamah, murid dari Syekh Abdul Qadir Jilani, dan kawannya Ibnu Al-Jauzi. Itu salafi sufi. Dulu ada namanya Abu Ya'la Al-Farra. Abu Ya'la Al-Farra itu juga murid dari Syekh Abdul Qadir Jilani, dan dia salafi di zamannya. Dulu disebut Hanabilah. Ya, kita bisa lihat di Tabaqat Hanbali. Mutaakhiran setelah Syekh Ibnu Qayyim, siapa? Ibnu Rajab Al-Hanbali. Dalam ilmu ilal dia lebih alim dari Ibnu Qayyim. Ilmu ilal, dan itu ilmu yang paling ribet dalam ilmu hadis. Siapa yang punya ilmu ilal, maka semua ilmu hadis ada sama dia. Makanya Imam Al-Bukhari mengatakan, mastasqartu ala ahadin illa ala Ali ibn al-Madini. Saya tidak pernah merasa kecil kecuali di hadapan Ali ibn al-Madini. Padahal Ali ibn al-Madini tidak digelari hafiz di zamannya. Tapi kalau hidup di zaman ini hafiz. Apa kata Ali ibn al-Madini? Jadi kalam itu sampai ke beliau. Hai, dia memuji dirinya sendiri aja, itu kata Ali. Jadi sambil senyum. Jadi maksudnya Bukhari itu nggak melihat ada orang yang bisa mengalahkan intelektualnya kecuali Ali dalam bab ilal. Di luar itu Ali kalah juga gitu. Ya, makanya Ali bin Al-Madini paham mantik siakul kalamnya Imam Bukhari, maka beliau tersenyum. Ya, la yara misla nafsihi. Ya. Dia nggak melihat orang yang sepantaran seperti dia, yang kuat. Ya, itu boleh ditutup. Baik. Pak, ini yang paling penting ya. Jadi dia menjaga kestabilan muwazanah baina salasah. Jadi bahkan arba ya, muhaddis, faqih, sufi, sunni. Jadi disitulah para ulama kita membangun kaidah la tasawufa, tidak ada tasawuf illa wa huwa yubna ala aqidati ahli sunnati wal jamaah. Ya, jadi tidak ada tasawuf dalam ajaran Syiah, nggak ada. Di Syiah adanya hanya apa namanya? Irfani. Walaupun ibarat-ibaratnya nanti mirip-mirip, cuma bedanya mereka nazari, teorisasi,
Sedangkan dalam tasawuf itu ada prakteknya. Jadi nazari wa tatbiqi. Jadi duanya itu digabung. Baik. Kalau enggak nanti jadi teori-teori. Nah, cocoknya di kampus, di diskusi-diskusi. Nah, itu memang cocok ya. Maka kita lihat al-hikmah al-muta'aliyah mula sadra itu ya isinya kalam sufi bercampur falsafi kalami. Jadi tasawuf masuk, falsafah masuk, apalagi masuk tadi? Kalam masuk. Dan itu bercampur dan kemudian ditambah dengan kalamnya akidah Syiah. Ya, baik. Nah, kita tidak membenci sesuatu karena dia kenapa-kenapa, tapi kita mengatakan kita berbeda gitu. Kita berbeda dan menjelaskan perbedaan itu wajib. Kalau enggak, untuk apa ulama kita nulis kitab Al-Milal wa Nihal, ya, Syarastani, Asy'ari nulis Maqalatul Islamiyyin, Al-Farqu bin al-Firaq al-Baghdadi, semuanya adalah untuk menjelaskan aliran. Ya, baik. Di pekan lalu kita membahas tentang malamatiyah. Salah satu isu dalam kerohanian Islam adalah malamatiyah. Sebelumnya ada kita sebut sufi. Jadi apa berbeda sufi dengan malamati? Sufi itu kalau diibaratkan kaum yang menempatkan sesuatu sesuai dengan mahalnya, tempatnya. Begitu definisi dari Imam Surawardi. Adapun Imam Surawardi ketika menyebutkan malamatiyah itu bisa dihafalkan ini. Al-malamati huwa alladhi la yuzhir khairan wa la yudminu syarran. Yang tidak menampakkan kesolehan tapi juga tidak menyimpan keburukan. Jadi ngomongnya kasar, penampilannya tidak soleh. Kalau kita kan masih begini nih. Ya, karena kita meniru para sufi. Walaupun kita bukan bagian mereka. Kita pakai kopiah. Kenapa saya pakai kopiah hitam bukan pakai serban? Karena bagi saya tajul jawiyin taqiyatus sauda kama kanatil imamah tajul arab. Jadi sebagaimana mahkotanya orang Arab itu adalah serban, maka mahkotanya orang-orang jawiyin ini ya Melayu semuanya nih, Indonesia lah ya. Ya kopiah hitam. Ya. Walaupun antum pakai kopiah-kopiah yang lain juga nggak apa-apa. Tapi saya berguru kepada Syekh Ali Mustafa, beliau kalau kajian-kajian resmi biasanya pakai kajian kopiah hitam. Kalau kajian biasa baru kopiah-kopiah yang lain. Ya. Walam ara abadan annahu istamala imamah. Ya. Lakinnahu lahu ra'yun khas. Ya. Wa ana wa in lam uwafiq bihi, lakin ahtarimhu. Jadi saya tetap menyukai pakai serban. Tapi Syekh Ali Mustafa Yaqub termasuk yang melarang pakai serban di negeri yang tidak pakai serban. Cuma kalau melihat sekarang udah biasa orang pakai serban kan, daripada serban dipakai sama badut-badut, tahu nggak badut? Mohon maaf ya, mending ulama yang pakai gitu. Maka dulu Al-Imam Abu Hanifah mengatakan kabbiru amaimakum, besarkanlah serbanmu. Jadi dulu orang-orang mazhab Hanafi, Turki itu serbannya tebal-tebal. Itu kenapa? Karena perintah Abu Hanifah. Nanti antum coba lihat tuh kajian-kajian yang dari Duwaiban, Madrasah Duwaiban, mereka tebal-tebal ya. Taib. Jadi itulah yang disebut malamati, orang yang tidak menyimpan keburukan di hatinya tapi juga tidak menampilkan kesolehan. Tapi teman-teman, sekali dicolek keluar semua kebaikan itu. Jadi malamatiyah ini pantang dicolek. Kasih pertanyaan, itu yang keluar Allah Muhammad. Itu aja. Jadi pembahasannya tentang Allah, pembahasannya tentang Rasulullah. Enggak lebih. Mereka enggak tertarik bahas Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, itu enggak tertarik. Ya, Khodam, ya, Jimat, enggak tertarik orang-orang malamatiyah ini. Ya, dalam hatinya cuma menyebut nama Allah, nama Rasulullah SAW. Ya. Dan mereka tidak memandang dirinya ikhlas. Karena bagi mereka ikhlas itu ada tingkatannya. Ikhlas orang awam mengharap pahala, dapat surga. Ikhlasnya khawas, ingin dapat ketenangan, dapat posisi di sisi Allah. Ikhlasnya khawasul khawas, tidak memandang keikhlasan itu sendiri. Tidak memandang dirinya pantas dengan ikhlas itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Maka
uh, disebutkan al-ikhlas nisyanu ru'yatil khalqi bidawabin nazari ilal haq. Jadi ikhlas itu melupakan diri merasa ikhlas. Jadi nggak merasa. Orang-orang malamatiyah itu, kenapa dia menyembunyikan kesolehannya? Karena dia tidak ingin orang-orang memujinya atau menganggap dirinya baik. Kira-kira seperti itu ya. Nah, di sini dikatakan bagi mereka malamatiyah itu punya kelebihan. Kenapa? Aman dari riya. Kalau kesolehan sufi dengan pakai serban kopiah, baju kita begini, nanti orang akan merasa dirinya sufi. Nah, maka di paragraf sebelum terakhir itu dikatakan wa hadza wa in ala fa fi tariqis sufi illah wa naqs, ya. Jadi mereka melihat ada celah nih di penampilan para sufi. Apa itu? Nanti ini mengundang. Nah, maka kita melihat, mohon maaf, sekarang itu orang baru aja diangkat jadi mursyid, udah merasa dirinya sesuatu. Ya, mau jadi muqaddam, wakil talqin, udah Masya Allah, gayanya udah selangit, ya, sebagian ya. Tapi kalau yang masih mukhlis, yang sahihul qalbi, salimul qalbi, warruh, itu dia merasa malah tidak pantas. Nah, semoga kita diberikan Allah kebeningan kalbu. Amin ya rabbal alamin, ya. Nah, sekarang kita masuk ke bab tes, ya. Fi dzikri man intama ila sufiyya wa laysa minhum. Itu ya. Kelompok yang dianggap bagian dari sufi, tapi bukanlah mereka sufi. Nah, jadi kemarin ada thariqah sufi, ada thariqah malamatiyah, ada thariqah yang ketiga, thariqah qalandariyah. Apa thariqahnya? Qalandariyah ini kalau dicek, teman-teman buka YouTube, nanti ketemu tuh Yusuf, siapa nih yang penyanyi dari Iran, Sami Yusuf. Itu dia punya album tentang qalandariyah. Tapi saya melihat qalandariyah yang dia expose itu ada tasyayyu'nya, karena menjadikan nama Sayyidina Ali sebagai zikir. Gitu. Tapi kita belum cek mereka ini Syiah atau cuma tasyayyu'. Itu beda loh ya. Syiah itu meninggikan Sayyidina Ali, merendahkan Abu Bakar, Umar, Utsman. Bahkan mencaci mereka. Kalau tasyayyu' hanya hubbu Sayyidina Ali aksar min ghairihi. Mencintai Sayyidina Ali melebihi yang lain. Dan itu tidak masalah. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab beliau, Al-Isabah, termasuk juga yang lain, ya, itu tidak mempermasalahkannya. Bahkan menyebutnya tasyayyu' mahmud. Nah, ini yang dipakai oleh Syekh siapa? Yang gurunya Ustaz Aun, bukan, yang muhaddis di Mesir, lawan dari Syekh Al-Jum'ah, Syekh Mahmud, ya. Mereka sama-sama orang alim, tapi ada tanafus, ya. Kita nggak ada urusan dengan mereka, kita mencintai semua mereka. Jadi kalau teman-teman ada yang mengatakan Syekh Mahmud itu Syiah, tidak benar. Beliau cuma ada tasyayyu' yang menurutnya Mahmud, ya. Di mana itu dikritiknya terhadap Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah itu menjadi perbahasan panjang, ya. Nah, kita akan bahas nanti di bab akidah, ilmu kalam, dan tarikh. Baik. Famin ulaika qaumun fusahum qalandah taratan wa malamatiyah ukhra. Jadi ada yang dianggap sufi tapi bukanlah thariqah tasawuf. Siapa? Kelompok yang menyebut dirinya qalandariyah. Nah, ini adanya di Iran dulu, ya, Persia, di Afghanistan, dan sekarang berkembang di daerah India. Qalandariyah itu. Nah, kadang mereka menyebut dirinya malamatiyah. Wa qad dzakarna halal malamati, kalau malamati kita sudah sebut. Jadi ini masih kerohanian ahlus sunnah, tapi ini bukan sufi. Sufi itu satu manhaj. Yang bukan bagian dari sufi jangan disebut sufi. Maka kalau ada orang bertanya, kayak Habib Sekhan namanya, itu wali tapi bukan bagian dari sufi, karena masuknya beliau ke bab nanti majzub, wali majzub, dan itu bukan bagian dari tasawuf. Tasawuf itu udah ada aturannya, mursyid, salik, murid, ada riyadhahnya, ada thariqahnya, udah ada kurikulum tersendiri dan bersanad. Kalau beliau memang
rohaninya sudah begitu, sudah bening, dan karena rohaninya lebih dominan daripada akalnya, maka kadang-kadang orang-orang nggak nyampe. Nah, hanya wali-wali yang mengenal beliau wali. Nah, ke orang-orang nggak kenal itu bilang, masa wali gila? Nah, kan nggak ngerti. Emang barang bagus itu bagi orang awam dianggap jelek gitu. Anak kecil coba kasih mutiara, dikira ya kelereng gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Orang kalau mengerti nggak akan berani ngomong gitu. Kalau nggak mengerti katakan, masa wali begitu ya? Oh tapi saya nggak paham, saya diam aja deh gitu. Itu lebih baik daripada dia menafikan yang dia tidak tahu. Saya pernah cerita kemarin, masih ingat, Quthaib Alban menantang seorang qadhi yang sotoy, sok tahu, yang menzindikan dia. Apa kata beliau? Hei, kamu tahu nggak semua ilmu Allah? Apa jawab qadhi? Oh tidak. Hai Tuan Qadhi, akulah ilmu Allah yang kamu tidak tahu itu. Maksudnya, yang kamu tahu itu bukan semua ilmu Allah. Nah, yang nggak kamu tahu itu salah satunya ada padaku. Nah, itu Quthaib Alban, yang dia malamatiyah. Ya, dia termasuk malamatiyah. Wa annahu halun syarif wa maqamun aziz. Nah, ini coba lihat, ini penilaian yang sangat bagus sekali. Kata beliau, malamatiyah itu adalah hal yang mulia dan makom yang sangat bagus. Jadi malamatiyah itu bukan tercela, ini bagus. Syarif wa aziz ya. Wa tamassaka bis sunani wal athar wa tamassuku bis sunani wal athar wa tahaqquq bil ikhlas wa sidr wa laysa mimma yaz'am al maftununa bi syai'. Karena itu masih ada sunnah dan asar dan keikhlasan, kesungguh-sungguhan yang diamalkannya. Beda dengan apa yang orang-orang yang maftununa bisyai'. Ada orang-orang yang mengaku malamati, kalendari atau sufi, kemudian bergaya seperti mereka dan menyebut dirinya sufi. Mohon maaf teman-teman semua, dan ini terjadi sampai hari ini. Orang cuma baca teks Ibn Arabi, lalu buat diskusi Ibn Arabi, lalu merasa dirinya udah sufi. Ada kan? Orang baca Jalaluddin Rumi, lalu kemudian buat forum diskusi, lalu asik masuk dengan syair-syair Rumi, tapi mereka tidak melakukan suluknya Rumi, suluknya Ibn Arabi. Sehingga yang mereka kalamkan itu cuma khayali. Khayalan-khayalan ketika membaca syair-syair Ibn Arabi atau syair-syair Rumi. Ya. Itu maftunun itu. Apalagi yang malamatiyah ini. Ya. Fa'ammal qalandariyah. Adapun kelompok Qalandariyah, fahuwa isyaratun ila aqwamin malakahum saqru tayyibati qulubihim. Kaum thariqah yang kalbu mereka dikuasai oleh sakar. Apa arti sakar? Mabuk. Mabuk rohani. Mabuk rohani. Kebeningan kalbu mereka mabuk dari kebeningan kalbu, hatta kharabul adat, karena saking beningnya kalbunya akhirnya mereka kharabul adat, mereka merusak adat, menggugurkan adat. Apa arti adat? Kebiasaan-kebiasaan. Mungkin Habib Sekhan bagian dari itu, wallahu alam. Beberapa Habib-Habib yang kita dengar aneh-aneh itu begitu, tapi 90% habaib ya biasa, sufi, sunni, faqih, ya. Jadi orang-orang yang coba ngejek beliau ini kenanya dua adab. Satu, menyakiti waliullah, merendahkan waliullah. Yang kedua, merendahkan Habib. Hati-hati loh ya. Wa tarahu taqyid bi adabil mujalasat wal mukhalatat. Mereka ini kemudian menanggalkan, memutuskan keterkaitan terhadap adab-adab majlis, adab ikhtilat, ya. Kalau gurunya paham, dibiarin sama gurunya. Tapi sama murid yang nggak paham, dimusuhin sama muridnya. Itu Pak Mahdi ya, pernah datang ke majelis seseorang, tidur, gaya-gaya itu gaya Qalandariyah itu. Nggak nyadar dia. Dimusuhin sama temannya yang merasa beradab. Gitu. Qalandariyah ini akan begitu. Aneh aja tuh. Ya. Kan Habib Sekhan begitu, orang belum makan nih, udah pergi aja ke prasmanan ya kan. Padahal dia lagi doain misalnya. Wallahu alam, kita kan nggak tahu. Ini contoh. Wallahu alam. Jadi orang-orang ini tidak
karena saking mabuk, jadi mabuk kolbu, dan itu nggak dibuat-buat, Jadi babnya saker, kebeningan kolbunya itu tumpah ruah keluar. Jadi dia mandang orang bukan dengan mata fisik ini, dia mandangnya dengan sakernya itu. Saker kalau diartikan mabuk, orang mabuk kena hukum nggak? Nggak. Jika mabuk fisik nggak kena hukum, apalagi mabuk kolbu. Hatta sampai ada orang mabuk rindu, dan disebutkan dalam hadis Abu Daud, kalau mati syahid kan. Tapi hadisnya dhaif. Tapi Abu Daud kok masukin? Karena Abu Daud menganggap ini ada fawaid di situ. Meskipun Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Raudatul Muhibbin itu kemudian mengkritisi sanadnya. Cuma beliau seakan-akan menerima isinya, ya. Hati-hati yang rindu itu, ya. Wasahu fi mayadini thayyibati qulubihim. Jadi mereka bergerak itu di medan keharuman kolbunya itu, kebeningan kolbunya. Jadi dia nggak bermain fisik lagi. Faqallat a'maluhum min as-shawm was-salat illa al-faraid. Jadi amalannya apa adanya, yang wajib-wajib diamalin, tapi ya, amalan yang sunat-sunat enggak. Nah, kalau malam mati, kadang-kadang kelihatan sama orang awam nggak sholat, padahal dia sholat. Gitu. Kalau mereka ini masih sholat tapi ala kadarnya. Kadang-kadang Al-Mujaddid Naqsyabandi, Mujaddid dalam Thariqah Naqsyabandiyah. Sebelum beliau menjadi mursyid Naqsyabandi, dia sudah jadi mursyid Qadiri. Lagi tawaf, ya, beliau biasanya baca dalil atau baca Quran. Tiba-tiba dia ngeliat dari kakek-kakek, kakinya ke selonjoran ke Ka'bah. Ini kolondariah ini, ya. Kan ini adabnya nggak dapat, adab julusnya nggak dapat. Dalam hati dia ngomong, ini tua kok tambah parah, tua keladi, ya. Tambah tua, tambah jelek adabnya. Apa jadinya? Selesai dia 7 kali sholat sunat di belakang maqam Ibrahim, Assalamualaikum, tahu-tahu kakek tua itu di sampingnya. Bocah, gitu. Ditegur. Kamu jangan sembarangan berpikir tentang orang. Dibaca isi hatinya. Karena kalbu bisa membaca isi kalbu. Jadi kalbu ini belum mutlak gaib. Pasti bisa menyentuh isi kalbu. Jadi jangan heran. Sering nggak di majelis orang tertentu, syekh tertentu, ustadz tertentu, kita baru kepikiran, dia sudah jawab. Pernah? Nah, itu bahasa kalbu. Syekh ini lebih dahsyat lagi, dia sahibul kasyaf. Habis dibilangin gitu, ditegur, kamu lagi cari guru ya? Jadi ternyata banyak orang yang tawaf di Ka'bah, kemudian berdoa bertemu mursyidnya. Saya juga begitu. Ya, saya juga melakukan itu. Apa yang terjadi? Syekh Khalid juga mencari gurunya. Gurunya, dia kan orang Baghdad, pindah ke Mekah. Kata Syekh, bukan di sini. Gurumu ada di daerah Masyrik, daerah timur. Kira-kira ya daerah Delhi. Ternyata benar, gurunya adalah Muhammad Abdul Baqi. Ya, atau Baqi Billah, yang merupakan salah satu mursyid agung dalam, bukan Muhammad Baqi Billah, Maulana Abdullah Dahlawi. Abdullah Dahlawi. Ya, Dahlawi berarti Delhi lama. Ya. Beliau bertemu di sana dan kemudian sampai kepada martabah kemursyidhan masyakhah, ya. Baik. Faqallat a'malu min as-shawm wa salat ila al-farad. Tanawul dunya min kulli ma kana mubahan bi rukhsati syar'i. Nah, jadi mereka ini enggak memikirkan bitanawul syai' min lazatid dunya, ya. Untuk mendapatkan kelazatan-kelazatan dunia, min kulli ma kana mubahan, meskipun boleh, ya. Urumak tasaru ala riyatil rukhsah, bukan ngambil yang rukhsah, walam yatlubu haqa'iqal azimah, mereka nggak mengamalkan yang amalan normal, ya. Rata-rata banyak ambil yang rukhsah. Wa ma'adzalika hum mutamassikuna bitarkil iddikhar, tapi mereka ini nggak pernah nyimpan harta. Ya, dulu ada kalau nggak salah Habib Husain, kalau salah, ya. Orang manggil Mama Husain. Dari Jakarta apa Bogor, ya.
Itu ada orang datang ke rumahnya, minjem duit. Dia nggak punya duit. Lagi anak-anaknya lagi nonton. Apa katanya? Tuh, ambil TV, kamu jual. Ah, itu tuh. Qalandariah itu. Jadi wujud ini masih ada. Ada tuh? Kuat nggak? Saya nggak kuat. Saya nggak berani. Baik. Watarkul jam'i wal istiksar. Mereka nggak mau mengumpulkan uang, memperbanyak, itu nggak ada. Nah, jemaah tabligh itu sebenarnya ada sisi qalandariah dalam dirinya. Bedanya mereka menggabungkan dengan tasawuf. Gitu bedanya. Sehingga mereka nggak disebut qalandariah, sebut sufi aja ya. Walam yatarassamu bi marasimil mutaqasyifin wal mutazahidin wal muta'abbidin wa qana'u bi thayyibati qulubihim Allah. Mereka nggak mentingin ya, mau pakaian bagus, pakaian zuhud, pakaian apa, nggak ada urusan pakaian al-ibadah. Mereka yang penting qalbuku dipandang baik oleh Allah. Nah, ini qalandariah. Ya. Waqtasaru ala dzalika wa laysa 'indahum mazidin siwa ma hum alaihi min thayyibatil qulub. Jadi mereka itu nggak punya urusan kecuali gimana ngurus kalbu. Saya curiga dulu kejawen itu seperti itu. Jadi kejawen ini adalah qalandariah yang belum selesai pengislamannya. Mungkin ya ajaran kebatinan Jawa kemudian dikalandariahkan dan belum disufikan. Maka ketika kita ketemu sama orang yang kejawen Islam ya, kita ajak puasa, dia bilang, oh aku masih mau puasa lisan gitu. Nah, berarti dia nggak sholat, nggak puasa. Nah, di sini masalahnya. Kelompoknya kelompok ibahiyah. Qalandariah itu dia masih puasa, tapi tidak kemudian mementingkan amalan-amalan sunat. Yang penting qalbunya benar. Gitu. Baik. Nanti kita mungkin undur dikit ya, karena mulai mundur. Wal farqu bainal malamati wal qalandariyah. Sekarang apa beda qalandariyah dengan malamatiyah? Dan nanti ketahuan bedanya dengan sufi. Malamatiyah ya'mal fi katmil ibadat. Coba diterjemahin. Malamatiyah bekerja, beramal gimana? Bismillah. Menyembunyikan ibadat. Jadi dia menyembunyikan kesolehan. Itu malamati. Wal qalandari ya'mal fi takhribil adat. Sedangkan qalandari dia aktivitas zahirnya yang terbaca oleh orang, dia melanggar adab-adab zahir. Gitu. Wal malamati yatamassaku bi kulli abwabil birri wal khair. Malamati dia berpegang dengan semua kebaikan-kebaikan ya, wa yaral fadla fihi, dan menganggap ya keutamaan ada di situ. Walakin yukhfil a'mal wal ahwal. Jadi dia tetap sama dengan sufi, mengatakan oh amal sunat bagus, bla bla bla, bagus, ngaji bagus, tapi dia menunjukkan yang tidak soleh. Dia nggak mau kelihatan. Jadi misalnya ada beberapa gus-gus pesantren, ketika dia kuliah kemana atau nyantri di mana, dia nggak mau dikenal sufi gus. Itu udah bagian dari malamati sebenarnya. Itu udah bagian dari malamati. Antum ini misalnya ngerti ini hadis, ngerti fikih, terus masuk ke komunitas mana, terus tidak menunjukkan kesolehan dan kealiman, biasa aja ya, amal-amal biasa aja. Nah, itu udah masuk malamati itu. Tapi kalau mulai menunjukkan orang sholat, orang ke masjid dia nggak ke masjid, orang melakukan amal apa dia kemudian meninggalkannya, dia masih mengamalkan yang wajib-wajib, tapi meninggalkan sunat-sunat, sehingga kayaknya ngambil yang rukhsahnya banyak. Orang mulai curiga, itu namanya qalandari. Ya, sisi-sisi itu ada semua, masih ada di pesantren ya. Nah, kita menyontohkan sebelumnya bahwa malamati ini identik dengan gusmi ya. Nah, itu mirip dengan malamati ya sebenarnya. Nah, lalu dikatakan orang malamati itu yuqif nafsahu mawqif al-awam fi hayti wa malbusihi wa harakatihi wa muri sitran lil-hal. Li'alla yuftan lahu. Jadi malamati itu mencoba berpakaian, berpenampilan seperti orang awam kebanyakan. Maka jangan-jangan tukang ojol ya, driver ojol itu ada malamati di situ.
tukang bangunan, tahu-tahu tukang bangunan hafiz Quran. Colek dikit keluar hafalannya. Kita ketemu misalnya ya sopir angkot, tapi itu kolbunya nyebut nama Allah terus. Ada dulu ya, tapi kebanyakan sih enggak. Lain ada plop lu ya. Enggak sahih yang plop. Jadi kebalikan gitu. Kadang-kadang yang menunjukkan pakaian soleh, malah hatinya fulus. Syuhrah, like. Nah, itu aja itu isi hati. Mereka ini kebalikannya ya. Wah, kita jauh deh dari posisi ahwal mereka kita jauh. Jadi hayahnya, ya, keadaannya, malbus pakaiannya, harakahnya, gerak-geriknya, umuri, ya, urusan-urusannya, sitran lil hal. Maka mereka nggak akan menggunakan istilah Masya Allah, ya, Subhanallah. Nggak akan ngomong Insya Allah, nggak ada ya. Nggak kayak kita ya, kalau kita emang udah komunitasnya begitu, mau gimana lagi ya. Sampai dulu ada itu yang konyol juga ya. Enggak boleh panggil ibu itu bunda, nanti mirip sama Bunda Maria. Saking mau Arabinya. Baik. Wa ma'azalik mutatalli'un ila talib al-mazid bazil majhudi fi kulli ma taqrab bihi al-'abid. Oke, kita lanjut aja. Wal qalandari la yataqayyad bi hayyatin. Kalau qalandariyah ini lebih nyeleneh lagi. Karena enggak terikat oleh suatu peraturan ya. Wala yubali bima ya'rif min halihi wa ma la ya'rif. Bagi dia enggak penting itu ya. Wala yan'atifu illa ala tayyibatil qulub wa ra'su mali. Bagi mereka gimana hati benar. Karena mereka baca satu hadis. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Ini ra'su malnya. Allah yang dipandang Allah enggak pakaian, baju segala macamnya. Karena apa? Ini teman-teman yang guru, ustadz yang dikadar jadi ulama enggak boleh pakai thariqah dua ini. Malamati dan qalandari. Harus pakai pakaian ulama dan itu pesan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i setiap kali mau ngajar boleh pakai pakaian yang bagus. Jenggotnya dirapiin, kumisnya dirapiin. Nah, itu Imam Syafi'i. Apalagi kalau komunitasnya komunitas yang sedikit lebih baik, maka pakaiannya juga harus lebih baik supaya dia tidak meremehkan ilmu yang kita bawa. Nah, tapi jangan berlebihan juga. Terus beli mobil yang lebay gitu ya. Boleh sih, nggak melabasa, cuma jangan jadi alasan, bilang aja senang sama mobilnya. Ya kan? Mobil apa antum? Baik. Wasufi yada'ul asya'a mawadi'aha wa yadubirul aqat wal ahwal kullaha bil alam. Bedanya sufi menempatkan sesuatu sesuai tempatnya, lalu mengatur waktu, ahwal, adab, semuanya bil ilm. Nah, ini beda sufi. Maka sufi itu la sufi illa wa huwa alim. Jadi sufi itu dia mesti alim. Kita nih masih jauh. Sufi itu mesti muhaddis, sufi itu mesti faqih. Itu sufi mesti ya'rif usuluddin. Baik. Lalu dikatakan di situ wa yuqimul khalqa maqamahu wa yuqimu amrul haqqi maqamahum, ya. Wa yasturu ma yanbaghi ayastur wa yuzhir ma yanbaghi ay yuzhir. Jadi kalau sufi kalau bergaul dengan orang apa ya dia pakai pakaian itu. Kalau ada yang pantas ditunjukkan, ditunjukkan pakai tasbih, pakai baju begini, bersarung, kopiah. Itu problem nggak tuh? Nggak ada masalah bagi sufi, masih pantas lah. Nah, cuma di kampung yang tidak pakai serban ya nggak usah pakai serban dulu, kecuali buat pesantren sendiri, terus buat serban. Ya, jangan berpakaian syuhrah yang mukhalif al-adah ya, yang berbeda dengan mereka. Wa ya'ti bil umur fi mawdi'aha bi huduri aqlin wa sihhati tauhidin wa kamali ma'rifatin wa ri'ayati sidqin wa ikhlasin. Ada 4. Dengan malamatiyah dan qalandariyah. Nah ini teman-teman, apa yang pertama? Mereka kalau melakukan sesuatu, maka yang mereka lakukan apa? Melakukan dengan hudur akal. Jadi akalnya harus hadir. Kalau qalandariyah kadang nggak hadir akalnya. Ya, karena mereka sibuk dengan kolbu, akhirnya bab akal hilang. Ya,
Makanya saya curiga, ya, jangan-jangan Habib Syekhon bagian dari itu. Allah Ta'ala alam. Kita husnuzon, apalagi dia Habib, ya. Dan banyak para wali yang meyakini beliau sebagai wali, termasuk Al-Habib Umar bin Hafiz, itu menganggap beliau wali. Ya. Allah Ta'ala alam. Kemudian yang kedua apa? Wasihhati tauhid. Kesahihan tauhid. Tauhid harus benar. Yang ketiga, kamal ma'rifah. Pengetahuan yang cukup. Wa ri'ayati sidqin wa ikhlas. Yang keempat, tetap menjaga kejujuran, keselarasan zahir dan batin, wa ikhlas, dan keikhlasan, ya. Nah, tapi teman-teman, beliau ini ingatkan di sini. Nah, disinilah orang menumpang dengan nama tasawuf, sufi, atau nama qalandaria, atau nama malamatiyah. Jadi, tiga ini tidak mazmum. Tiga ini semuanya mahmud. Baik kalau sufi, itu yang paling bagus menurut Imam Surawardi, sufi yang paling bagus. Kalau malamati boleh sebut syarif, mulia. Kalau karena dia merusak tatanan norma, ini mengganggu sebagian orang yang tidak paham. Ya, maka dia nggak bilang syarif, dia bilang ya nggak ada masalah lah gitu ya. Tapi kata beliau apa? Faqaumun minal maftunin sammau anfusahum malamatiyah. Tapi hati-hati, ada sekelompok orang yang maftunin, orang yang keliru dalam bab ini. Ya, maftunin boleh kita artikan orang yang terkena fitnah, syubhat dalam bab ini. Mereka menyebut dirinya malamatiyah, walabisu labsatat sufiyah. Mereka tapi pakaiannya pakaian sufi, supaya disebut sufi, padahal mereka bukan sufi. Hati-hati, ya. Wa ma hum minas sufiya bisyai, mereka bukan sufi. Jadi jangan nisbatkan yang bukan sufi ke sufi. Mati, selesai, ya. Nah, yang terbayang dalam pikiran orang-orang yang mengatakan sufi zindiq itu bukan sufi. Rata-rata qalandariyah yang dia lihat. Ya kan? Siapa yang sering bilang sufi zindiq? Itu dari dulu kok. Jadi itu bukan persoalan baru. Dan sudah ada dalam kitab Halir Rumus atau Khulasatu fi Zubadit Tasawuf karya Izzuddin bin Abdissalam. Jadi Al-Qudayb Al-Banmuri dipanggil oleh para qadiyah zindiq gitu. Dulu udah ada. Seharusnya mereka baca tuh karya Izzuddin bin Abdissalam supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, ini mereka mengulangi kesalahan yang sama, ya. Salah satu pendiri Thariqat baru itu, ya, yang buat buku zikir pagi sore yang sahih. Apa katanya? Sufi zindiq. Nah, ini kan berbahaya, ya. Ini berbahaya sekali. Dia nggak mengerti ini sufi, qalandari atau malamatiyah. Nah, paham di situ? Kalau mau lihat sufi, coba lihat tuh. Siapa namanya? Syekh Fathur Rahman, ya, yang punya Thariqat Sanusiyah yang di Tasik. Sanusiyah Idrisiyah. Nanti kalau lihat tuh di YouTube sudah ada Syekh Thariqat Idrisiyah Sanusiyah, atau mungkin disebut Idrisiyah aja. Nah, itu memang pakai serban, ya, pakai gamis, pakai jubah, akhwatnya pakai cadar, masya Allah. Ya kalau ribat terserah aja, mau pakai cadar boleh, nggak pakai boleh. Sekarang aja pakai masker terus, ya, udah ganti cadar itu. Baik, apa kata beliau? Ada orang bukan. Jadi yang disebut zindik oleh si fulan ini, saya yakin itu yang terbayang. Karena dia kayaknya orang Jawa, ya, Jawa Arab kan. Jadi di Jawa kebanyakan yang bayangan orang tasawuf itu begitu. Tasawuf itu dulu dibayangin orang ilmu hikmah, tergila gitu, aneh-aneh. Kalau bahasa orang Jawa itu apa? Jazab, Gus jazab. Dengar nggak? Gusnya lagi jazab. Jazab tuh maksudnya, ya ini nih, qalandariyah ini. Ya penting hatinya benar, tapi kayaknya kayak orang gila. Jadi qalandariyah ini, mohon maaf, kadang-kadang kayak majnun. Kadang dia sibuk dengan diri sendiri. Kadang ditinggalin istrinya, semuanya, anaknya, pesantrennya. Nah, itu terjadi, ya.
Dulu di Bawean itu ada namanya Umar. Ya, Umar namanya. Nah, Umar ini hatinya bener, bagus bening. Kalau dia udah main-mainin orang depan rumah seseorang, itu nggak lama 3 hari itu ada yang meninggal situ. Mainin orang, kuburin gitu ya, itu nggak lama tuh. Dan itu masyhur, mutawatir, orang Bawean tahu. Coba tanya sama orang Bawean, sama kiai-kiainya, gus-gusnya, cerita itu masyhur. Saya waktu ke sana diceritakan oleh Sidi Abdul Halim ya, Pipin, nah itu beliau cerita tentang itu. Kita connect, oh ini Kolandaria. Jadi Kolandaria itu ada yang memang sebagian tuh hilang akalnya, kolbu aja. Ya, maka hati-hati sama orang begini. Dia bukan gila sebenarnya, dia lagi asik di alamnya. Coba lihat anak kecil. Anak kecil, emang anak kecil gila. Tiba-tiba main sendiri, tengkar-tengkar sendiri, nemang-nemangin pesawat sendiri. Apakah dia gila? Enggak. Dia yastaghil bi khayalihi. Dia sangat sibuk dengan khayalnya. Gitu. Jadi sudah bisa bedain sufi, malamati. Nah, oleh karena itu, kita harus maklumi. Jadi jangan lagi benci sama orang yang menzindikkan tasawuf. Itu maksud saya. Mungkin mereka jahilun bihazihi al-ahwal. Mereka itu nggak mengerti sebenarnya mana yang sufi, mana yang malamati, mana yang kelandari. Jadi kita maafkanlah ya Abdul Qadir Jawas. Ya, siapa lagi yang nyebut sufi zindik? Bahasa lama, kita maafkan, nggak masalah. Ya, nggak ada soal sama kita, nggak ada urusan. Jadi karena yang tasawur yang nyampe ke dia kira itu tasawuf. Tasawuf nggak sholat gitu. Mana dari sini? Segila-gila Qalandiriyah masih sholat di sini kan? Apalagi malamati, dia cuma nggak nunjukin sholat depan orang. Barangkali yang kelihatan nama orang itu adalah malamati. Gus Duri itu salah satunya malamati. Jadi Thariqah Gus Duri ya, Thariqah malamati ya. Antum percaya apa enggak? Ini sebenarnya hakikatnya. Ya, beliau itu malamati. Kelihatan nggak sholat, dia sholat kok. Ya, wallahu taala alamnya. Kemudian disebutkan di situ kelompok yang maftunin ya, yang dia malamatiyah tapi berpakaian sufi. Sehingga orang salah kira. Balhum fi ghururin wa ghalat. Kalau orang begini, ini gurur nih. Ya. Dia tertipu, terpedaya ya dan salah. Yastatiruna bilabsati tasawuf tauqitan taratan wa da'wan ukhra. Wa da'wa ukhra. Jadi ada yang mereka yang begini lalu berpakaian sufi, padahal dia malamatiyah. Mereka ini ya berubah-ubah, kadang sufi, kadang malamati. Wa intahijuna manahija ahlil ibahah. Hati-hati. Mereka manhajnya apa? Ada satu thariqah kebatinan yang disusupkan ke malamatiyah dan sufi oleh orang-orang yang tidak paham. Apa itu? Thariqatul ibahiyah, yang menghalalkan yang haram. Ibnu Arabi dalam kitabnya Ma'arijul Quds itu mengatakan kelompok itu sesat, bukan sufi. Padahal Ibn Arabi dituduh begitu. Ya, berarti mereka yang nuduh nggak paham beliau siapa. Terus wa yaz'amuna anna dhama'irahum khalasat ya lillahi tabaraka wa ta'ala, ila Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka mendakwa, mengaku-ngaku qalbunya tulus kepada Allah. Wa yaqulun hadha huwa az-zafar bil murad. Ya, inilah orang yang sampai kepada maksud. Wal irtisam bi marasim syariah ratbatul awam. Jadi orang yang pakai syariat itu awam. Hati-hatilah ya. Ini kalimat ini sering orang pakai nih. Kalau masih pakai syariat, ente awam. Ini nggak benar. Ini orang nyusup, kebatinan nyusup. Kelompok ibahiyah nyusup. Dan Imam Abu Mansur Abdul Qahir al-Baghdadi mengatakan itu kelompok kafirun. Kafirun. Beda dengan orang halalkan maksiatnya. Nah, ini nggak disebut ibahiyah. Mereka ya asih, berdosa aja, selesai. Ya, orang nggak sholat dan dia meyakini sholat itu wajib. Saya meninggalkannya karena malas. Maka orang ini ya fasik, asih, berdosa. Jadi nggak sampai kafir. Baik. Lalu dikatakan di situ, jadi orang-orang ini tertipu ketika mengatakan syariat hanya bagi ratbatul awam wal qasirin, orang yang belum sampai fahamnya. Qasirin al-afham al-muhasirin fi madhiqi al-iktida' taqlidan. Hanya orang-orang yang taklid. Wa hadza huwa ainul ilhad wa zandaqah wal ib'an. Coba lihat teman-teman bagaimana betul-betul stabil, bagus, lurusnya tasawuf yang sahih itu. Bahwa
Ada yang ngomong kayak tadi syariat hanya untuk orang awam, berarti ini kelompok ilhad, ateis, zandaqah, sesat, wal ib'ad, menyimpang jauh dari jalan kebenaran. Fakullu haqiqatin. Nah, ini coba dicatat kaidahnya. Fakullu haqiqatin raddatha asy-syari'atu fahiya zandaqah. Semua hakikat yang bertolakan atau ditolak oleh syariat, maka dia adalah kezindikan. Berarti hakikat palsu. Ilmu hakikatnya batil. Gitu. Wa jahila haula al-maghrurun anna syari'ata haqqal ubudiyah. Mereka nggak tahu orang-orang. Nah, ini kan jadi cuma Ibnu Arabi itu jadi bahan diskusi, cuma jadi bahan ya syairnya kemudian dipakai untuk lagu-lagu, lalu dibawa nari-nari, terus mereka pas jam sholat nggak sholat. Nah, ini nggak benar nih. Apa kata beliau? Mereka nggak mengenal bahwa syariat itu adalah haqqal ubudiyah, adalah ubudiyah yang sebenarnya, adalah penghambaan yang sebenarnya. Wal haqiqah hiya haqiqatul ubudiyah. Sedangkan hakikat itu adalah inti dari ubudiyah. Wa man shara min ahli al-haqiqah taqayyada bi huquqil ubudiyah. Siapa yang disebut ahli hakikat, pasti dia rapi syariatnya, ibadahnya. Siapa yang disebut ahli hakikat? Syekh Abdul Qadir Jilani, guru dari beliau. Dan Syekh Abdul Qadir Jilani, untung antum nggak hidup di zamannya, nggak sanggup ikut tarekat beliau. Rapih, nggak kuat. Saya nggak kuat kalau ikut tarekat beliau yang asli, ya. Rapi adabnya, semuanya, jaga pandangannya, kholwatnya, makannya. Makanya semua murid Syekh Abdul Qadir Jilani, 1000 orang lebih itu jadi wali semua. Kira-kira 1000 lah. Yang jadi pangkatnya wali langsung. Bayangkan tuh, kutub semua itu. Termasuk Imam Surawardi, pamannya, ya, dan Qutayb Alban yang tadi, dan termasuk dia Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi Salahuddin tidak disebutkan wali kutub, ya. Terus wasara mutaliban bi umurin wa ziyadat la yutalibu biha wa man lam yasil ila dhalik la annahu yakhla an unuqihi rabqat at-taqlif wa yukhamir batinahu az-zaygh wa at-tahrif, ya. Jadi tidak seperti yang dibayangkan orang, kalau sudah ahli hakikat maka gugur keterkaitannya dengan taklif, kewajiban-kewajiban syariat. Itu tidak benar, ya. Lalu disebutkan di sini satu riwayat, wabili qala akhbarna Abu Zur'ah an abihi al-Hafiz al-Maqdisi qala akhbarna Abu Muhammad al-Khatib qala haddatsana Abu Bakar Muhammad ibn Umar qala haddatsana Abu Bakar ibn Abi Daud. Ini anak dari Abu Daud ini, pengarang kitab Al-Masahif, ya. Qala haddatsana Ahmad bin Salih qala haddatsana Anbasa qala haddatsana Yunus ibnu Yazid qala Muhammad yani az-Zuhri wa Ahmad ibn Shihab az-Zuhri qala akhbarani Humaid bin Abdurrahman anna Abdullah bin Utbah bin Mas'ud haddatsahu qala sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yaqul inna nasan kanu ya'khuzuna bil wahyi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Umar, para sahabat atau manusia di zaman Rasulullah, mereka mengambil, ya, mempelajari wahyu pada masa Rasulullah. Wa innal wahya qad inqata. Lalu wahyu pernah terputus, jadi nggak turun. Wa in man akhuzumul Qur'an, ya. Maksudnya setelah Nabi wafat itu putus, gitu, ya. Wa inna man akhuzumul Qur'an bima zahara min amalikum. Maka sekarang kata Sayyidina Umar, ini kelihatan nih. Riwayat ini beliau tidak cenderung qalandariyah, tidak cenderung malamati, tapi ini sufi. Innaman akhuzukumul an bima zahara min amalikum. Adapun yang kita hukumkan sekarang, yang kita pelajari nilai sekarang adalah apa yang zahir dari amal kamu. Jadi urusan hati, urusan Allah. Ini perkataan Sayyidina Umar. Faman azhara lana khairan amannahu wa qarabnahu. Siapa yang menunjukkan kebaikan, kami beri dia amanah atau kami anggap dia aman dan kami mendekat kepadanya. Walaysa ilaina min sarirati syai'. Kita tidak ada urusan sama isi kalbunya. Ya. Allah taala yuhasibu fi sirrati.
yang akan menghisap punya Allah. Kita ada urusan. Maka teman-teman, kalaupun antum nanti dikasih kasyaf, maka yang terbaca dari kalbu orang itu nggak berlaku secara hukum. Nggak berlaku. Bahkan Nabi sendiri tidak berhukum dengan hukum kasyaf. Masih ingat kisah Sayyidatuna Aisyah dituduh hadisul ifki, dituduh berbuat tidak benar. Secara nubuat, Nabi sudah tahu, nah Aisyah itu bening, karena Nabi itu bisa baca kalbu orang. Karena kalbu dengan kalbu belum gaib, masih biasa. Yang alam gaib itu alam yang lain lagi nanti. Alam ruh itu. Nabi bisa lihat bekas-bekas maksiat. Sayyiduna Utsman bisa melihat ada maksiat di mata orang. Masih ingat kisahnya? Ada orang masuk ke rumah Utsman, lalu Sayyidina Utsman mengatakan, fi basarika asaruz zina. Di dalam basarmu ada bekas sisa bermaksiat. Apa kata orang ini? Apakah wahyu masih turun saat ini? Utsman mengatakan tidak, tapi itu firasah. Yang mana seorang mukmin melihat dengan nur Allah. Kalau mukmin, Nabi ada Sayyidul Mukminin. Tentu Nabi bisa melihat itu dari pancaran wajah Sayyidatuna Aisyah. Tapi Nabi tidak berhukum dengan hukum sarirah, hukum nubuwah. Nabi berhukum dengan hukum risalah. Kalau nubuwah, Nabi itu selalu mendengarkan kalam-kalam Allah setiap saat. Setiap saat itu Nabi dengar, melihat, merasa dipandang. Ini kekasihnya maka kekasih kira-kira gimana? Enggak bisa. Ya. Namun beliau diuji secara hukum risalah. Karena itu tuduhan, maka harus melewati proses hukum. 40 hari baru turun ayat. Surat An-Nur itu. Membebaskan Sayyidatuna Aisyah dari tuduhan tidak benar. Artinya Nabi Muhammad SAW tidak juga berhukum dengan hukum sir, hukum qalbu. Berhukum dengan hukum apa? Hukum zahir. Nah, ini beda wahyu nubuah dan wahyu risalah. Ini yang sering kita ulang biar nggak salah. Wahyu risalah lewat Jibril, wahyu nubuah langsung antara Nabi dan Allah Subhanahu wa taala. Dan wahyu nubuah nggak boleh putus. Maka Nabi tidur aja itu wahyu. Ada kan hadisnya? Ru'yal anbiya wahyun. Mimpinya para nabi adalah wahyu. Dalilnya apa? Surat Shafat. Surat Shafat itu ya. Jelas sekali itu. Dari ayat 90-an sampai 114 itu. Kisah Nabi Ibrahim bermimpi. Menyembelih ini, ya, aku melihat bahwasannya dalam mimpinya ya. Arah. Ini aku menyembelihmu. Nah, berdasarkan dalil inilah bahwa dikatakan bahwa ru'yal anbiya wahyun. Mimpinya para nabi wahyu. Jadi teman-teman, tidur aja nabi itu wahyu, apalagi nabi kepikiran apa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu namanya apa? Wahyu nubuwah. Gak boleh putus. Gak boleh putus, sedetik pun gak putus. Karena kalau putus batal kenabiannya. Maka kita ini belum wali. Kenapa? Kolbu kita walayahnya itu sering putus-putus ingat Allah, ya kan? Masih lupa permanen. Kalau wali kan gak boleh lupa, gak boleh lalai kepada Allah. Jadi kita ini masih jauh lah, ya. Kita nggak akan merasa sok-sok wali lah, ya. Oke. Wa man azhara lana siwa dzalik lam na'manhu atau lam nu'amminhu wa in qala sarirati hasanah. Jadi kalau ada orang menunjukkan yang jahat, yang jelek, tapi dia bilang kalbu saya baik kok, itu bohong, itu nggak benar. Dibantah oleh Imam Ibnu Athaillah kan kalau ada orang ngomong gitu. Bukankah air kendi yang isinya bening mengeluarkan air yang bening? Kendi yang berisi air hitam keluarnya hitam. Nggak mungkin kalau dalamnya hitam keluarnya putih. Gitu. Kalau malamatiyah colek dikit Allah Rasulullah itu gitu. Baik. Teman-teman semua, biasanya di bagian inilah orang-orang kemudian sering keliru dalam memahami sufi, malamati, dan kalandari. Setelah ini cuma tambahan-tambahan tentang syatahat, ya, gimana cara memahaminya dan lain-lain. Nah, sebenarnya ada pembahasan khusus. Tapi di situ ada pembahasan tentang halaj, ya, ada halaj.
baik Hallaj atau Abu Yazid Al-Bustami, saya meyakini mereka min kibaril auliya. Tapi karena mereka sakar, jadi kadang-kadang qalandariyah itu bisa jadi hal, kondisi yang bisa dialami oleh seorang sufi. Seorang sufi kadang mengalami itu, gitu. Sehingga ketika hilang kesadaran akalnya, yang dominan adalah sakarnya, mabuk kolbunya. Apa isi mabuknya? Kalau kekasih dan kekasih, itu kan tidak ada aku dan kamu, tidak ada dia. Yang ada cuma aku satu, al-wahid. Abu Yazid sampai ke makom itu, berzikirlah ia subhani, subhani. Gitu. Maha suci aku, itu Allah lagi minjam lisannya. Karena ada hadisnya, hadis qudsi riwayat Imam Bukhari. Ya, gimana hadisnya? Fa iza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Kalau aku udah jatuh cinta kepada seorang hamba, maka hilanglah sisi kehambaannya. Sama dia pendengarannya, pendengaranku. Basornya dia, basorku. Kan? Kalau dituliskan apa? Kalamnya dia, kalamku. Dipinjam itu. Tapi itu nggak berlaku selalu. Itu namanya ahwal. Kalau kejadian terus, repot. Repot. Maka penjelasan yang bijak tentang Imam Abu Yazid dan Hallaj mengatakan hal serupa di saat mereka sakar, lagi mabuk. Di saat mereka normal enggak, Abu Yazid di saat normal biasa-biasa aja. Kira-kira begitu. Oleh karena itu, semua thariqah mu'tabarah ya pasti ke Junaid atau ke Abu Yazid Al-Bustami. Lalu ke Hallaj kok nggak ada? Sebenarnya tersimpan di thariqahnya Shibli, Abu Bakar Shibli. Makanya turunannya ya Syekh Siti Jenar. Jadi Syekh Siti Jenar ini masuk ke bab ini. Adapun cerita yang sampai ke kita itu diragukan kesahihannya bahwa Syekh Siti Jenar mengaku Tuhan dalam keadaan sadar gitu. Yang mengatakan sadar mungkin fuqaha yang tidak mengerti bab ini. Maka secara hukum zahir emang dia kena. Tapi Imam Ghazali mengatakan apa tentang Hallaj dan Abu Yazid? Seandainya aku qadhinya, aku tidak akan hukumkan mereka zindik. Mereka nggak salah. Maka kalau kita hidup nih, saya hidup di zaman Syekh Siti Jenar, insya Allah saya juga akan katakan dia zindik. Ya. Namun jika itu membuat fitnah bagi orang awam, orang ini harus nunfi wujudahu minal awam. Kita asingkan dia gitu ya. Oke, kira-kira itu teman-teman semua. Pesannya sebenarnya sudah nyampe bahwa mahwa sufi, mahwal malamati, mahwal qadari. Apa beda sufi, malamatiyah, dan qalandariyah? Coba diulang. Sufi apa? Meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi kalau bab taat dizahirkan, dizahirkan. Disembunyikan, disembunyikan. Gitu ya. Dengan akal yang sahih. Terus hudur aklin, kedua, akidah yang sahih. Ketiga, ma'rifat yang kamal. Kemudian dengan keikhlasan dan kesidq yang maksimal, yang benar ya. 4 itu. Kalau malamati la yuzhir khairan wa la yudminu syarran, tidak menampilkan kesolehan tapi tidak menyimpan juga keburukan. Maka mereka jarang kelihatan sholat sama kita padahal mereka sholat. Gus Dur termasuk bagian dari mereka, dan qalandariyah itu lebih gila lagi. Kayaknya dia menentang nizam. Padahal mereka masih melakukan yang ala kadarnya ya. Saran saya, kalau kita ngaji begini, kan akal kita hadir. Maka kita sedang belajar jadi sufi. Jadi saya belum sufi, teman-teman. Jangan sebut saya sufi, saya belum sufi. Saya sedang belajar bagaimana hidup seperti orang sufi. Karena hati kita masih banyak kotorannya, ya jauh lah, ya malu lah. Maka sebenarnya orang seperti saya belum berhak megang kitab begini, tapi kalau kita nggak bahas, maka isu-isu tentang tasawuf itu zindik tambah banyak. Jadi terpanggillah kita untuk membahas ini,
Kita berharap Allah Subhanahu wa taala meridhai kita, menutup aib kita, menarik kita dari jurang maksiat, kegelapan ke jurang ketaatan, kesalehan, zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al ma'rifati wal ilmi. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma atina ma'rifataka haqqa ma'rifatik, musyahadatka haqqa musyahadatik wa muraqabatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.